Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Sebelum kita membahas materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, atas nama Sofia Nokita, kedua Fitri Haniani, ketiga Farah Aulia Putri MS, dan yang terakhir yaitu Agus Neni. Baik, kita akan membahas pengertian pembaruan. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujadid. Istilah tajdid itu sendiri memiliki arti lain yang lebih luas, diantaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisme, dan sebagainya. Istilah yang beragam itu mengindikasikan bahwa hal itu terdapat variasi entah pada aspek metodologi, doktrin, maupun solusi dalam gerakan tajdid yang muncul di dunia Islam. Dan itulah tadi pengertian dari pembaruan, dan sekarang mari kita membahas biografi dua tokoh pembaruan dalam Islam, yaitu yang pertama biografi tokoh Muhammad Rashid Ridha 1965 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha lahir di Kalamur, Lebanon dekat dengan Tripoli atau Suriah 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalbuni Al-Husaini. Dia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridha memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung di kampungnya, Kalamur, Suriah. Rashid Ridha meninggal di Mesir 22 Agustus 1935 Masehi atau 1354 Hijriah. Kemudian dimakamkan Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya Muhammad Abduh. Dan biografi tokoh yang kedua yaitu Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus negarawan pada abad XX. Dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh yang penting. Karya-karyanya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Sarjana-sarjana sastra Pakistan, India, bahkan Indonesia banyak yang mengakui dan mengagumi karya-karya Muhammad Iqbal. The Constitution of Religious Thought in Islam atau terbitan Lahore 1951 dapat dikatakan sebagai karya pemuncaknya. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Muhammad Iqbal meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Baik, itulah biografi dua tokoh pembaruan dalam Islam, dan sekarang kita akan membahas pemikiran dua tokoh tersebut. Baik, itulah biografi dua tokoh pembaruan dalam Islam, dan sekarang kita akan membahas pemikiran dua tokoh tersebut, yaitu yang pertama pemikiran Muhammad Rashid Ridha. Pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridha dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang keagamaan.
Pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridha dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Kedekatan hubungan antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha menciptakan dinamika yang sama. Menurut Muhammad Rashid Ridha, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Kemudian yang kedua, dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, Muhammad Rashid Ridha sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban barat yang modern. Gambaran terhadap kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa barat mendapatkan tanggapan positif dari Muhammad Rashid Ridha. Oleh Muhammad Rashid Ridha, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya, dibentuklah lembaga pendidikan Al-Da'wah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo atau Mesir. Dan itulah tadi pemikiran dari Muhammad Rashid Ridha. Menurut pandangan Iqbal, terdapat beberapa sebab kemunduran umat Islam. A. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam. B. Ada kecenderungan umat Islam terjerembab pada faham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. C. Awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Adapun untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu A. Secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. B. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. C. Intisari hidup adalah gerak. Karenanya Iqbal menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Baik, itulah tadi pemikiran dari Muhammad Iqbal. Karena kita sudah membahas keduanya, maka kita akan membahas tentang Sultan Mahmud II, pembaruan dari Daulah Utsmani. Mahmud lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1199 Hijriah, bertetapan dengan tanggal 20 Juli 1785 Masehi, dan meninggal pada tanggal 1 Juli 1839 Masehi. Dia adalah Sultan ke-33 dari Sultan Daulah Utsmani di Turki. Diangkat menjadi Sultan pada tanggal 28 Juli 1808, menggantikan kakaknya Mustafa IV sampai ia meninggal. Ayahnya bernama Salim III, Sultan ke-31. Sultan Mahmud II dipandang sebagai pelopor pembaruan di Daulah Utsmani. Dalam kurun waktu 32 tahun, Mahmud II melakukan pembaruan dalam berbagai bidang militer, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, publikasi atau komunikasi, tradisi, pencetakan, penerjemahan, dan media massa. Dalam bidang militer, Sultan Mahmud II mendirikan sekolah militer tahun 1830 Masehi dengan mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Eropa dan Rusia. Kemudian Sultan mendirikan akademi militer di tahun 1840 di bidang pendidikan. Selain telah berdiri madrasah yang mengajarkan pendidikan agama, kemudian didirikan pula sekolah-sekolah umum yang secara intens mengkaji materi pelajaran umum. Baik, itulah yang sempat kami sampaikan pada pembahasan ini. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang telah disediakan, dan sebisa mungkin kami akan menjawabnya. Dan terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah menonton dan mendengarkan video pembelajaran ini, dan semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.